Yo, balik lagi sama gue channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoinnya itu adalah Shiba Inu, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin dan juga ApeCoin ya, ApeCoin udah memasuki hari Senin, teman-teman. Dan ya, sedikit reminder untuk khususnya malam ini ya. Ini ada beberapa news event juga. Coba saya ganti waktunya jadi +7 nih, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita scroll biasanya malam. Kita cek dulu teman-teman ya. Ini ada manufacturing PMI ya, kemudian ini ada ISM ya, nih ISM juga nih teman-teman ya. Jadi bisa di prepare untuk malam ini mulai jam setengah 9-an sampai jam setengah 10 malam. Ini ada beberapa news event yang mungkin bisa berpengaruh lah pada pergerakan market, teman-teman. So ya, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas aja. Untuk yang pertama itu pastinya si Bitcoin secara daily time frame. Ya, jadi secara daily kita bisa lihat ya. Di sini kemarin itu memang cuma tersaitu aja Sabtu dan Minggu. And then ya hari ini per hari ini tadi sempat ngedrop ya sampai 27.500-an dolar. Kemudian sekarang ini mendapatkan reaksi pemantulan ya. So far kita lihat dari beberapa pergerakan Bitcoin sebelum-sebelumnya, dia ini berada di atas EMA 21, garis warna kuning ini. Belum pernah di testing ya semenjak mampu di break ini dari 13 Maret 2023. Sampai hari ini belum sekalipun dites sama si Bitcoin gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan pun memang hari ini ada koreksi, kemudian ada percobaan kenaikan lagi sama si Bitcoin, kemudian masih belum mampu lagi yang ngedobrak area resistennya, maka next mungkin yang kita dapati adalah dia akan kembali koreksi terlebih dulu, ngetes sampai EMA 21, baru nanti kita bisa lihat ya reaksinya seperti apa. Apakah akhirnya mendapatkan booster untuk ngejar 30.000 dolar atau malah dia lanjut koreksi lagi ya, ngetes lagi nih sampai 26.500-an dolar ya. Palingan ini yang diperhatikan untuk posisi saat ini, karena memang dia belum benar-benar di testing lah sama si Bitcoin secara daily time frame-nya. Oke. Nah, kalau misalkan ini yang kita lihat pada closing candle nanti ya, besok lah ya. Untuk Bitcoin secara daily, di sini kita lihat ya, memang adanya upaya dari buyers ya, sehingga membentuk yang namanya tail candle atau jarum ke bawah. Berarti kan ada yang nge-buyback ya, atau yang ngesorong lagi si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kondisi ini terus-terusan dipertahankan sama buyersnya ya, cepat atau lambat untuk si Bitcoin ngejar 30.000 dolar itu is real, teman-teman ya. Jikalau memang dari segi buyersnya pun benar-benar dipertahankan seperti ini, setiap kali dia drop nggak dikasih lebih bawah lagi, langsung disorong lagi naik itu, teman-teman ya. Jadi nanti akan coba kita pantau ke lower time frame, khususnya time frame 1 jam. Tapi kalau misalkan secara daily, secara overall ya masih sama seperti pembahasan kemarin ya. Kalau kita lihat dari momentumnya, terakhir kali dia drop di sini kemudian berangsur di sini cuma buat range ya, untuk mungkin possible-nya melanjutkan kenaikannya. Ya, ini pribadi yang mungkin skenario yang lebih cocok lah. Tapi kalau misalkan nanti ya secara daily bahkan dia belum mampu closing di atas 28.500 dolar, ini kan terakhir kali close tertingginya di kisar 28.490 ya, atau 28.500 lah. Kalau misalkan nanti malah closingnya ya di atas itu atau bahkan di 29.000 dolar, itu big possibility untuk ngejar 30.000 dolar itu lebih kencang lagi. Tapi selama price action yang kita lihat cuman begini-gini aja ya adalah hal yang lain untuk bisa diwaspadai, yaitu adalah rounding top. Ya, kita bisa lihat price ini makin lama terus-terusan ya mencoba nanjak. Meanwhile untuk buyersnya itu nggak mampu ngedobrak atau nggak bawa harganya itu terbang lebih tinggi. Maka mungkin kalau itu terus yang terjadi, maka si Bitcoin possible untuk memasuki koreksi yang lebih besarnya, atau bahkan ngetes lagi ke kisaran 25.000 dolar. Skenario inilah yang perlu sekali diperhatikan lah ya, khususnya untuk si Bitcoin. Ya, kalau misalkan kita lihat harga cenderung dipertahankan, tapi setiap kali dia mau ngedobrak naik itu selalu reject. Nah, ini adalah skenario lain yang perlu diperhatikan dan diwaspadai, itu adalah rounding top pattern. Ya, untuk mungkin kita masuki fase koreksi ya, at least mungkin ngejar 25.000 dolar. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame hourly, khususnya 1 jam. Yes, jadi terakhir pembahasannya adalah terakhir pembahasan dari saya itu ketika ini drop terakhir kali ya. Kemudian naiknya ini lebih powerful, and then ya di sini dia tersaitu aja ya, maybe untuk melanjutkan penguatannya ya. Cuman sayangnya adalah di sini, teman-teman, di kisaran ini itu Bitcoin itu lost momentum ya, nggak mampu bertahan di kisaran situ golden ratio. Kemudian dari zonasi sebelumnya ada support and resistance di kisar-kisar 28.000 dolar ini nggak mampu gitu dipertahankan sama si Bitcoin.
Alhasil yang kita dapati hari ini malah dia drop lagi sampai ngetes bagian bawah. Dimana sebelumnya di area sini, sebentar, coba saya tahan. Di sini sempat ada tahanan, semacam tahanan nih. Jadi kayak rally base rally gitulah. Kemudian di sini sempat di testing, bikin tail candle, kemudian naik signifikan. Kemudian ini dites lagi dan posisi sekarang ini pun udah naik lumayan lah untuk si Bitcoin-nya. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas ini memang adanya potensi yang namanya double bottom. Ini bottom pertama, and then ini bottom kedua. Ya, precisely dia ketahan di sini di sekitar 27.500-an dolar. Nah, beberapa next area target pun ini udah mampu di break sama si Bitcoin yang secara time frame hourly. Ini akan coba saya hapus aja dulu. Nah, posisi sekarang ini coba saya hapus lagi, geser aja teman-teman ya. Nah, posisinya sekarang ini dia lagi struggling untuk ngetes di area highest terakhirnya dia di kisaran sini nih. Tuh, kita bisa lihat ya, precisely di situ. Jelas banget di sini berangsur-angsur turun. Oke. Kemudian ketika harga ngetes lagi, di sini kita bisa lihat untuk posisi sekarang time frame 1 jam dia ngebentuk jarum. Berarti kan ada tekanan atau selling pressure lah. Di situ adanya orang nungguin lagi nih. Ketika dia drop lagi, kemudian harganya naik lumayan impulsif seperti ini, wah udah mungkin adanya orang antri jual lagi di situ. Ya mungkin juga karena menunggu rilis data malam ini gitu ya. Jadi palingan kalau misalkan ini dia masih terdecline, at least kita harus lihat kembali untuk proses koreksinya. Ya semoga juga koreksinya itu nggak lolos momentum seperti sebelum-sebelumnya atau pergerakan terakhirnya nih dari weekend ke hari Senin ini teman-teman ya. Jadi yang perlu dipantau adalah balik lagi areanya ini yang warna merah ini dan juga terdekat pasti di warna hijau. Ya bagian lebih bawah baru di kisaran sini. Kemudian kalau kita gunakan bantuan Fibo juga dari swing low ke potensi swing high terakhir dia, maka di sini teman-teman ya. Kita lihat precisely di box warna hijau sampai merah ini menjadi adalah area target koreksi yang sangat-sangat bisa dibilang terdekat dan masuk akal lah untuk si Bitcoin before mungkin dia make decision lanjut naik lagi atau loss momentum, akhirnya dia rounding top secara time frame lebih besar dan akhirnya masuki fase koreksi yang lebih lanjut. Jadi at least yang perlu dipantau adalah ketika dia naik seperti ini kemudian kena reject gitu ya, mungkin prosesnya seperti ini mulai slowing down, mampu bertahan ya, kemudian untuk lanjut naik. Ya ini adalah skenario yang perlu sekali dipantau ya. Cuman balik lagi, kalau misalkan dari area sini dia ketahan, kemudian dia mantul atau naiknya pun masih sebatas 28.000 sampai 29.000 dolar, kemudian another rejection kita dapati, wah ini bahaya. Bisa aja untuk skenario yang tadi sudah saya sampaikan itu terjadi, yaitu adalah sebentar rounding top. Ini kurang rapi teman-teman ya, rounding top pattern nih. Tuh. Makin lama memang dia mencoba nge-push lagi ke atas, tapi kita lihat adanya pelemahan momentum dari buyersnya, sehingga harga itu dipaksa terus-terusan naik dan akhirnya benar-benar habis napas, akhirnya lanjut koreksi gitu ya. Jadi ini adalah another skenario yang bisa diperhatikan dan dipertimbangkan. Oke, next ini untuk Shiba secara daily ya. Ini adalah pembahasan beberapa video lalu untuk Shiba ya. Jadi sebenarnya ini adalah area pantauan kemarin ya. Kemudian di sini dia kan masih ketahan di EMA 21. Kemudian kalau kita tarik garis dengan trendline resistance, dia juga terbentuk sebuah symmetrical triangle pattern. Memang kemarin ada saya sampaikan untuk Shiba Inu, either dia dari sini akhirnya dia break, atau malah untuk skenario lainnya dari sini dia breakdown dulu ya, breakdown retest untuk lanjut turun ke kisaran sini baru nanti naik. Jadi possible-nya itu adalah double bottom ya. Dua skenario ini adalah bisa dibilang skenario yang paling dekat lah menurut saya untuk Shiba. Nah, dia malah lebih memilih untuk break duluan ketimbang dia breakdown sebelum lanjut naik gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika ini dia breakout teman-teman ya. Breakoutnya pun ini cenderung bisa dibilang lumayan kuat ya, breakoutnya lumayan kuat. Ngetes di garis biru ini adalah EMA 200 secara daily ya, kemudian kena reject, di mana pergerakan sebelumnya ini sempat juga nih kena reject di EMA 200 gitu. Jadi EMA 200 itu bisa dibilang respect ya pada pergerakan si Shiba ini. Kemudian dia di sini kena reject, ngetes lagi ya ke trendline resistance ini, plus juga di zonasi di sekitar 0,001048 dolar sekitar area situ. Retest sekarang posisinya lagi terpantul naik. Nah, posisi sekarang kalau misalkan secara daily-nya Shiba ini harus mampu bertahan dengan posisi seperti ini bisa terbentuk yang namanya bullish hammer candlestick ya. Ketika dia koreksi kemudian malah terbentuk atau tercipta hammer ini ada possible lah untuk Shiba akhirnya mampu recover atau rebound lagi ya.
Tapi balik lagi dengan kondisi Bitcoin, apakah dia masih mampu mempertahankan momentum penguatan yang barusan kita lihat ini, yang cukup impulsif ini, untuk lanjut naik lagi, atau malah seperti sebelum-sebelumnya, seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Untuk contohnya Bitcoin naik impulsif ya, kemudian di sini struggling, dan akhirnya drop lagi. Ya bahkan ini 100% nih retracementnya, balik lagi ke area pertama dia nih teman-teman. Ya bagian bottomnya. Bisa aja untuk Shiba kita harus pantau untuk closing secara daily-nya. Apakah nanti berhasil close di atas EMA 21, kemudian di follow up dengan bullish candle, atau malah dia closing tetap di bawah EMA 21 di garis warna kuning untuk dia lanjut turun lagi. Lanjut turun kemana dia bakal ngetes lagi nih teman-teman. Ngetes lagi ke area sini. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan, udah pernah saya bahas juga, di sekitar 0,001017 sampai 1055 dolar. Nah, area hijaunya ini balik lagi saya reminder aja di sekitar 925 sampai 957 dolar lah untuk Shiba. Ya. Untuk good scenario-nya tadi kan kita udah bahas ya, kalau bad scenario dia ngetes berapa area. Kalau good scenario-nya pertama pasti kita harus pantau EMA 200. Kemudian untuk area berapa lagi ya? Ini dulu yang pertama. Kalau mampu next lagi di kisaran sini. Nah, di sekitar ini. Di sekitar 1171 sampai 1207. Next ini, teman-teman. 1286 sampai 1318 dolar untuk Shiba. Ya by the way ini secara daily time frame. Jadi ya beberapa area itu bisa dibilang lumayan punya efek lah pada pergerakan Shiba, karena ini by the way secara daily time frame. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk Shiba Inu ya, kemudian juga Bitcoinnya. Hopefully memang kalau ketika dari sini dia reject dulu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang saya pribadi pengen lihat adalah dia mulai slowing down di kisaran area sini untuk lanjut naik lagi. Ya teman-teman, untuk lanjut naik lagi bahkan ngejar 30.000 dolar. Nah kalau misalkan dari area sini dia lost momentum malah drop lagi, ya potensi dia visit lagi ke swing low terakhirnya nih di sekitar 27.500-an dolar. Malah nanti kalau dia sampai situ lagi ya potensinya triple bottom. Ini bottom 1, 2 dan bottom ketiga. Ya. Jadi paling itu yang bisa saya sampaikan, semoga sudah bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.